نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد segala puji bagi Allah Rabb dan sesembahan semesta alam yang telah mencurahkan kenikmatan-kenikmatannya, rezeki dan karunia-Nya yang telah terhingga dan tak pernah putus sepanjang zaman kepada makhluknya, baik yang berupa kesehatan maupun kesempatan hingga pada kali ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka menunaikan kewajiban sholat Jumat. Semoga salawat dan salam tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW yang atas jasa-jasa dan perjuangan beliau cahaya Islam ini tersampaikan kepada kita, sebab dengan adanya cahaya Islam tersebut kita terbebas dari kejahilian. Dan semoga salawat serta salam juga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini tak lupa saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jemaah semuanya, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, karena iman dan takwa adalah sebagai bekal untuk menuju kehidupan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam adalah agama yang datang untuk menegakkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Sebagaimana kita telah bersaksi dalam setiap harinya, paling tidak dalam sholat kita dengan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, yang bermakna tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Terdapat makna penafian penyediaan sembahan selain Allah dan menetapkan sembahan untuk Allah semata. Tetapi begitu banyak umat Islam yang tidak konsisten kepada tauhid. Mereka tidak lagi menyembah kepada Allah semata. Bahkan banyak di antara mereka yang berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah, baik langsung maupun tidak langsung, baik disengaja maupun tidak disengaja. Banyak di antara mereka yang pergi ke dukun-dukun, paranormal, tukang santet, tukang ramal, mencari pengobatan alternatif, mencari penglaris, minta jodoh dan sebagainya. Dan yang lebih memperhatikan lagi, wahai kaum muslimin, banyak umat Islam yang berbuat syirik, tapi mereka berkeyakinan bahwa perbuatan itu adalah suatu ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Padahal tidak demikian. Inilah penyebab utama terjadinya musibah di negeri kita dan di negeri saudara-saudara kita, disebabkan umat tidak lagi bertauhid dan banyak berbuat syirik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah menurunkan agama tauhid ini untuk mengangkat derajat dan martabat manusia ke tempat yang sangat tinggi dan mulia.
di akhirat kita dimasukkan ke dalam surga, dan di dunia kita akan diberikan kekuasaan. Dan Allah menurunkan agama tauhid ini untuk membebaskan manusia dari kerendahan dan kehinaan yang diakibatkan oleh perbuatan syirik. Sebagai firman Allah dalam surat An-Nur yang artinya, dan Allah telah berjanji pada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan mengukuhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku, dan barang siapa tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Rasulullah SAW bersabda, Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah, wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala nar. Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, niscaya akan masuk surga. Dan barang siapa meninggal dunia dalam keadaan syirik kepada Allah, niscaya akan masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, syirik adalah sebesar-besar dosa yang wajib kita jauhi, karena perbuatan syirik menyekutukan Allah menyebabkan kerusakan dan bahaya yang besar, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Di antara kerusakan dan bahaya akibat perbuatan syirik adalah yang pertama, syirik merendahkan eksistensi manusia. Syirik menghinakan kemuliaan manusia, menurunkan derajat dan martabat, sebab Allah menjadikan manusia sebagai hamba Allah di muka bumi. Allah memuliakannya, mengajarkan seluruh nama-nama dan menentukan baginya apa yang ada di langit dan di bumi semuanya. Allah telah menjadikan manusia sebagai penguasa di jagat raya ini, tetapi kemudian Ia tidak mengetahui derajat dan martabat dirinya sendiri. Ia lalu menjadikan sebagian diri makhluk Allah sebagai Tuhan dan sesembahan. Ia tunduk dan menghinakan dirinya kepadanya. Ada sebagian dari manusia menyembah sapi, yang sebenarnya diciptakan sapi itu yang sebenarnya diciptakan oleh Allah untuk manusia agar hewan itu membantu meringankan pekerjaannya. Dan ada pula yang menginap dan tinggal di kubur untuk meminta berbagi kebutuhan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaquna amwatan ghairal ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Yang artinya, dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Wa may yusyrik billahi fakaannama harrama minas samaa'i fataqtafuhu tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin saqiq. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah jatuh dari langit, disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Syirik yang kedua adalah sarang khurafat dan kebatilan.
dalam sebuah masyarakat yang akrab dengan perbuatan syirik, barang dagangan, dukun, tukang nujum, ahli sihir dan semacamnya menjadi laku keras, sebab mereka mendakwahkan atau mengklaim dirinya bahwa dirinya mengetahui ilmu gaib yang sesungguhnya tak seorang pun mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya mereka akan kita dijadikan siap untuk menerima segala macam khurafat atau tahayul serta mempercayai para pendusta atau para dukun, sehingga dalam masyarakat seperti ini akan lahir generasi yang tidak mengindahkan usaha dan mencari sebab serta meremehkan sunnatullah. Syirik yang ketiga yaitu syirik adalah kezaliman yang paling besar, yaitu zalim terhadap hakikat yang agung, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Adapun orang yang musyrik mengambil selain Allah sebagai Tuhan serta mengambil selainnya sebagai penguasa. Syirik merupakan kezaliman dan penganiayaan terhadap diri sendiri, sebab orang musyrik menjadikan dirinya sebagai hamba dari makhluk yang mereka syirik. Syirik juga merupakan kezaliman terhadap orang lain. Ia bersekutukan dengan Allah karena ia telah memberikan sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syirik mengerjakan kepada para pengikutnya untuk mengandalkan para perantara sehingga mereka meremehkan amal soleh. Sebaliknya mereka melakukan perbuatan dosa dengan keyakinan bahwa para perantara akan memberikan syafaat. Ma'asyiral muslimin, yang selanjutnya syirik menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Syirik menyebabkan kesia-siaan dan kehambaan di dunia, sedang di akhirat menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah di neraka, dan tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan mereka bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, itulah berbagai kerusakan dan bahaya yang timbul dari perbuatan syirik. Yang jelas, syirik merupakan penyebab turunnya derajat dan martabat manusia ke tempat yang paling hina dan paling rendah. Karena itu, wahai hamba Allah yang beriman, marilah kita bertaubat atas segala perbuatan syirik yang telah kita berbuat, dan marilah kita peringatkan dan kita jauhkan masyarakat di sekitar kita dari perbuatan syirik, anggota keluarga kita, sanak famili kita dari syirik, kerusakan dari bahayanya, agar kehinaan dan kerendahan yang menimpa umat Islam segala berakhir, agar kehidupan dan kerendahan umat Islam diganti menjadi kemuliaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min amalina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Wallahu ta'ala bil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali pada khutbah yang kedua ini saya mengajak diri saya dan jemaah untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dari pembahasan pada khutbah yang pertama tadi telah jelas kita bahwa syirik adalah sebesar-besar dosa yang wajib kita jauhi. Kita harus bersih dari noda syirik, harus selalu takut kita terjumus ke dalamnya, karena ia adalah dosa yang paling besar. Di samping itu, syirik dapat menghapus pahala amal soleh yang kita lakukan, dan syirik akhirnya marilah kita bersama-sama berdoa menghadap bimbingan, mengharap bimbingan dari karunia Allah agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat dan tidak terjerat serta terjerumus ke dalam jurang syirik yang hanya membuat kita merugi di dunia wal akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala ali Muhammad wa radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana